Bab 62. Alvano menemui Kirana. Malam pun tiba, seorang pria tampan sudah tidak sabar bertemu dengan istri tercintanya. Alvano dari tadi menunggu telepon dari kakek David. Saat ingin menyentuh makan malam, Alvano merasa tidak nafsu makan. Yang ia pikirkan bagaimana waktu cepat berjalan. Alvano seperti tidak pernah bertemu Kirana selama bertahun-tahun. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi masih belum ada telepon dari kakek David. Apa kakek mengingkar janji? Alvano bolak-balik, ia ingin menelpon kakek David tapi ia juga takut. Semoga kakek tidak lupa atau ingkar janji. 20 menit kemudian, ketika Alvano pasrah, ponselnya berdering. Nama kakek David yang tertera di layar. Alvano langsung mengangkatnya. Halo kek, sapa Alvano. Sekarang datanglah, aku sudah berbicara pada penjaga depan pintu, kau bisa langsung masuk. Ucap kakek David. Hati Alvano berbunga-bunga. Baik kek, aku datang sekarang, ucap Alvano sambil berjalan keluar dari apartemennya. Sambungan telepon terputus. Alvano melangkah dengan cepat. Dan setelah sampai ia langsung dibukakan pintu oleh penjaga. Alvano masuk ke dalam. Kakek nenek, sapa Alvano menghampiri mereka. Masuklah ke dalam, Kirana sudah tidur setengah jam lalu. Ucap kakek David. Alvano mengangguk dan ingin berjalan ke kamar Kirana tapi dicegah oleh nenek Melanie. Jangan lama, jangan melakukan apapun, jangan sampai Kirana bangun. Ucap nenek Melanie. Nenek Melanie berbicara seperti itu bukan karena melarang Alvano. Lama menemui Kirana tapi ia takut Kirana terbangun dan nanti akan timbul masalah. Baik nek, jawab Alvano. Kemudian Alvano masuk ke dalam kamar Kirana. Alvano mendekati ran 4 nanogram. Alvano melihat istrinya tidur dengan nyenyak. Sayang, ucap lirih Alvano duduk di tepi R4 jang sambil mengelves pipi Kirana. Sayang, aku sangat merindukanmu, ucap pelan Alvano lalu memtigaluk Kirana. Kemudian kening Kirana lama, lalu mata, hidung, kedua pipi dan terakhir mengecvpb. Bir Kirana. Alvano meneteskan air matanya bahagia bisa melihat istrinya. Alvano mengelves perf Kirana. Baby, Dedi minta maaf padamu, ucap pelan Alvano. Dedi sempat menuduhmu bukan anak Dedi, maafkan Dedi nak. Dedi sangat jahat padamu nak. Ucap pelan Alvano sambil menangis. Alvano mengecvp perf Kirana lama. Ingin menyalurkan perasaan bersalah pada anaknya. Jaga Momi ya sayang, jangan buat Momi sakit. Biar Dedi aja yang sakit. Ucap lirih Alvano pada perf Kirana. Kemudian Alvano memtigaluk Kirana lagi. Memtigaluk dengan erat dan lama. Setelah itu Alvano mengecvpb. Bir Kirana dan lagi mengecupnya. Lama-kelamaan Alvano melfmat lembut B. Bir Kirana menyalurkan perasaan cinta pada Kirana. Kirana yang merasa dicifom dalam mimpi oleh Alvano. Hanya diam dan membiarkan Alvano mengumnya. Sebenarnya Kirana juga merindukan Alvano tapi ia selalu tepis. Dan selalu mengingat kata cerai yang diucapkan Alvano padanya. Itu yang membuat Kirana merasa kecewa. Dan tersakiti. Kata cerai yang sangat melukai hati Kirana guys. Alvano kemudian berhenti, ia mengvesap sisa sal. Fa di B. Bir Kirana. Aku pergi dulu sayang, aku mencintaimu. Ucap Alvano mengecvpb. Bir Kirana singkat lalu bangkit berdiri dan kemudian keluar dari kamar. Kakek nenek terima kasih telah membantu dan mengizinkanku masuk ke sini. Ucap Alvano. Aku masih memberimu kesempatan. Dan ingat jaga batasanmu jika kau masih ingin bersama Kirana dan anakmu, ucap tegas kakek David. Iya kek, jawab Alvano. Kembalilah, aku tidak mau jika Kirana bangun tiba-tiba dan melihatmu di sini, ucap kakek David. Baiklah kek,
Aku permisi, ucap pamit Alvano dan keluar dari apartemen Kirana. Alvano merasa lega sekarang, walaupun hanya sebentar tapi itu sudah cukup membayar kerinduannya. Sedangkan di apartemen Kirana, apa tidak masalah jika kita mengizinkan dia masuk dan menemui Kirana? Ucap Nenek Melanie. Aku hanya membantunya sedikit. Aku merasa kasihan padanya waktu dia memintaku sambil menangis, ucap kakek David. Aku juga merasa kasihan tapi aku juga tidak ingin Kirana sampai tahu. Ucap Nenek Melanie. Tidak akan, aku sudah berbicara pada para penjaga dan aku juga akan menghapus rekaman CCTV saat Alvano masuk apartemen ini. Jadi Kirana tidak akan tahu. Ucap kakek David. Semoga saja, ayo kita istirahat. Ucap Nenek Melanie dan mengajak istirahat. Dan kakek David mengangguk. Keesokan harinya, Kirana, kakek David dan Nenek Melanie sedang sarapan bersama. Kemarin aku datang ke perusahaan Dedi. Ucap Kirana di sela-sela makannya. Kakek David mengerutkan keningnya. Buat apa kamu ke sana nak? Bisa saja mereka menyakitimu, tanya kakek David. Aku hanya ingin bertemu dengannya dan melihat perusahaan Dedi. Jawab Kirana. Tapi nak mereka berbahaya, apalagi kamu sedang mengandung. Ucap Nenek Melanie. Dia tidak akan melakukan apapun padaku jika di perusahaan. Ucap Kirana. Mereka juga sudah beberapa kali ingin menculikku jadi aku datang mengancamnya. Lanjut Kirana. Kamu harus hati-hati nak. Ucap kakek David dan Kirana mengangguk. Setelah sarapan Kirana kembali ke kamarnya. Ponselnya berdering. Nama Damian yang tertera di layar. Ada apa? Tanya Kirana langsung. Wah tidak ada basa-basinya, ucap ejek Damian di telepon. Ada apa kau menelponku? Tanya Kirana. Aku sudah menemukan bukti. Ucap Damian. Kirana tahu apa maksud Damian. Kita bertemu di restoran 1 jam. Kemudian, ucap Kirana. Aduh Kirana aku ada pekerjaan, bagaimana jika siang saja? Ucap Damian. Aku maunya 1 jam kemudian. Ucap Kirana dan langsung mematikan sambungan telepon. Sebentar lagi. Kirana lega mendengar kabar jika Damian mendapatkan bukti kecelakaan orang tuanya. Sudah lama dia mencari bukti itu sampai mengulurkan waktu mengambil semua aset dadinya. Kirana bersiap ingin ke restoran bertemu dengan Damian. Setelah bersiap Kirana pamit dengan kakek dan neneknya. Aku mau pergi ke restoran bertemu dengan Damian kek, Nek. Ucap Kirana. Apa Damian sudah mendapatkan bukti itu nak? Tanya kakek David. Sudah kek. Jawab Kirana. Membuat kakek dan nenek Kirana lega. Baiklah, hati-hati nak, ucap kakek David. Kirana mengangguk dan keluar dari apartemen. Semua penjaga menunduk ketika melihat Kirana. Sedangkan di apartemen lain yang masih dalam satu gedung yang sama, Alvano memperhatikan istrinya lewat CCTV yang sudah ia suruh Raka memasangnya sekitar apartemen Parkom. Alvano melihat istrinya berjalan di lobi apartemen. Alvano dengan cepat mengambil ponselnya lalu menekan kontak. Sambungan tersambung. Istriku keluar dari gedung apartemen, ikuti dan jaga dia kemanapun dia pergi. Berikan aku informasi di mana saja istriku pergi. Ucap Alvano. Baik Tuan, saya sudah melihat istri Tuan masuk dalam mobil. Jawab anak buah Alvano. Jangan lengah. Ucap Alvano. Kemudian sambungan telepon. Mati. Apa yang kau dapatkan? Ucap Kirana tanpa basa-basi, ketika Damian baru tiba. Kirana bisa tidak? Aku pesan minum dan makanan dulu. Baru kita bicara. Aku belum sarapan ini, ucap Damian memegang perutnya yang lapar. Sudah cepat sana pesan. Ucap Kirana. Apa kau mau aku pesankan? Tanya Damian. Tidak usah, nanti saja. Jawab Kirana. Damian memanggil pelayan. Aku pesan ini dan ini.
Dan bawakan minuman favorit Miss Amber juga. Ucap Damian sekalian memesankan minuman untuk Kirana. Kirana hanya diam saja. Karena ini sudah hal biasa saat mereka bertemu di restoran. Baik tuan. Ucap pelayan itu lalu keluar dari private room. Setelah makan baru kita bicarakan ya, aku tidak punya tenaga berbicara jika tidak mengisi perut dulu. Ucap Damian santai dan kemudian bermain ponsel. Damian memang menyebalkan ya guys. Kirana menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Damian. Kirana mengambil ponselnya lalu memainkannya. Setelah 20 menit makanan datang dan Damian mulai makan dengan lahapnya. Kirana hanya bisa diam dan sesekali minum menunggu Damian selesai makan. 15 menit lagi kemudian, Damian selesai makan. Sudah kan, sekarang katakan secepatnya. Ucap Kirana yang tidak sabar. Waktu itu ia melihat seorang pegawai bengkel ini berbicara dengan seorang pria dan seorang wanita dan menyebut nama Tuan Devano. Pria itu meminta jika mobil yang dibawa oleh asisten Tuan Devano disabotase dan pria itu memberikan sejumlah uang pada pegawai itu. Semua yang dibicarakan pegawai bengkel itu dengan seorang pria didengar si pria muda yang aku temui. Waktu itu ia masih berumur 12 tahun, ucap Damian. Siapa pria dan wanita itu? Tanya Kirana. Mereka adalah Farhan dan Monik. Jawab Damian. Apa kau yakin mereka? Tanya Kirana. Damian mengangguk. Ya. Untuk membuktikan aku memberikan foto Farhan dan Monik pada pria muda itu dan pria itu mengatakan mereka yang di foto itu. Jawab Damian. Sialan mereka, ternyata selama ini Dedi memelihara seorang pengkhianat. Ucap marah Kirana. Di mana pria muda itu? Tanya Kirana. Di rumah atau bengkel lah? Tanya Damian dengan santainya. Kau harus menyuruh anak buah kita mengawasi dan menjaga pria itu. Dia sekarang adalah kunci dari kejahatan mereka. Ucap Kirana. Oke, aku akan menelpon mereka nanti, ucap Damian. Kau harus cari tahu beradaan pegawai bengkel itu yang bekerja sama dengan mereka. Ucap Kirana. Kata Jackson pria muda itu, dia sudah lama berhenti bekerja di bengkel, sudah ada 2 tahun dia berhenti. Tapi kau tenang saja Jackson memberiku foto pria itu. Ucap Damian. Baguslah, cari dia cepat. Ucap Kirana. Damian mengangguk dan meminum minumannya. Berikan Jackson cek 500 juta. Ucap Kirana, baiklah, ya sudah aku mau kembali. Pekerjaanku banyak dan makin banyak lagi dari tugasmu, ucap Damian menyindir Kirana. Kirana menggelengkan kepalanya. Dasar, tidak pernah berubah. Kirana kemudian pergi dari restoran. Sedangkan di tempat lain, Raka sedang melaporkan kemana istri tuannya pergi. Nyonya bertemu dengan seorang pria di restoran tuan. Ucap Raka sambil menyerahkan ponselnya pada Alvano. Ada foto Kirana dan Damian saat di restoran. Alvano mengambil ponsel itu lalu melihatnya. Ini kan Damian, buat apa mereka bertemu? Ucap penasaran Alvano dalam diam. Apa mereka mendengar apa yang dibahas istriku dengan pria itu? Tanya Alvano. Nyonya dan pria itu membahas tentang Farhan dan Monik tuan. Damian menyampaikan bukti yang didapat mengenai kecelakaan orang tua Nyonya tuan. Jawab Raka. Buat janji pertemuan dengan pria itu. Ucap Alvano. Baik tuan, kalau begitu saya permisi, jawab Raka. Kemudian pamit keluar dari ruangan Alvano.